Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan bagaimana strategi tim kami, saya, Mbak Putri, dan Mas Naja untuk mengerjakan OKR kami yaitu New Project Hasbuna yang ketiga, teman-teman. Jadi ini OKR yang ketiga, yang pertama diakomodir oleh Mas Udin dan yang kedua diakomodir oleh Mbak Wanda, dan alhamdulillah yang ketiga ini saya berkesempatan untuk mengakomodir OKR New Project kali ini, sehingga menjadi pengalaman baru bagi saya untuk menghandle hal ini. Tapi eh, walaupun ini hal yang baru bagi saya udah coba berdiskusi banyak dengan Mas Udin dan Mbak Wanda tentang OKR sebelumnya itu struggle-nya seperti apa sih Mas. OKR sebelumnya tuh mungkin keberhasilannya apa aja sih Mbak Wanda gitu. Walaupun kemarin Mbak Wanda dan Mbak Udi sedang tidak aktif di kantor, tapi saya coba luangkan waktu untuk mengganggu mereka, eh, untuk menanyakan detail keberhasilan mereka dan mungkin hal-hal yang perlu saya antisipasi itu apa aja gitu teman-teman. Nah, dari hasil diskusi saya coba simpulkan beberapa hal ini. Yang pertama dari OKR-nya Mas Udin di New Project pertama, alhamdulillah pencapaian Mas Udin ini luar biasa sekali, yaitu lahan matang berhasil tercapai di angka 100%. Jadi total dari 10 per 10 berhasil dicapai oleh Mas Udin dan teman-teman gitu teman-teman. Terus lanjut di IJB Project baru, mungkin ini satu yang perlu banyak saya pelajari di Mas Udin. Belum berhasil untuk IJB lahan project baru. Namun hal-hal apa saja yang menjadi kendala Mas Udin udah coba kita diskusikan. Yang pertama saya coba analisa keberhasilannya dulu. Jadi eh, yang mungkin bisa saya adopsi dari aktivitas yang dilakukan oleh tim OKR pertama yaitu memaksimalkan peran makelar dan agen. Dan di sini adalah impact besarnya dari aktivitas ini teman-teman. Masif makelar dan masif marketplace Facebook ini mendatangkan banyak sekali relasi yang menjual tanah di lahan potensial. Nah, Mas Udin menyampaikan bahwa untuk mendapatkan 10 lahan matang, Mas Udin perlu mengumpulkan 25 data lahan. Menurut saya ini rasio yang cukup kecil ya. Kalau misal 3 lahan bisa dikonversi menjadi 1 lahan matang, menurut saya sangat mudah banget buat mencapai hal ini di bulan pertama. Gitu, teman-teman. Misal, saya coba hitungan gampangnya, 1 lahan per hari saja. Udah dapat 30 lahan. Dan harapannya dari 30 lahan udah bisa ngunci di angka 10 lahan matang gitu teman-teman. Namun nanti detailnya akan saya jelaskan lebih lanjutnya di bawah. Gitu ya. Lalu yang kedua, evaluasi kegagalan. Hmm, terlalu lama proses pencarian lahan. Jadi kendalanya di sini adalah masukin dan teman-teman, yaitu mencari lahan matang itu sampai 2 bulan. Jadi bulan pertama sama bulan kedua itu fokus untuk mencari lahan matang. Lalu untuk mencari sumber pendanaan itu di bulan ketiga. Hanya dalam 1 bulan itu mencari investor yang mau membiayai lahan tersebut. Sehingga mungkin hal ini menjadi kendala besar dari tim Mas Udin dan teman-teman untuk mendapatkan lahan IJB di salah satu lahan matang yang sudah didapatkan. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, saya coba diskusi dengan Mbak Wanda dan Mbak Widi. Di sini pencapaian untuk lahan matangnya lebih rendah daripada Mas Udin dan teman-teman. Hal ini dikarenakan kategori lahan yang dikumpulkan oleh Mbak Widi dan Mbak Wandi itu lebih rapat. Jadi kalau misal dimasukin dulu nggak ada aturan harga di bawah 300.000 bisa disetorkan untuk diklaim menjadi lahan matang, di Mbak Wandi ini nggak bisa teman-teman. Jadi harga harus di bawah 300.000 gitu. Sehingga itu menjadi kendala utama yang terjadi di tim Mbak Wanda dan Mbak Widi. Lalu untuk keberhasilan Mbak Wanda dan Mbak Widi ini eh, adanya lahan matang yang sudah dikonversikan oleh OKR yang pertama. Sehingga Mbak Widi dan Mbak Wanda tinggal melanjutkan dan di bulan pertama sudah mulai cari investor atau pendanaan. Dan alhamdulillah di pekan ketiga Mbak Widi dan Mbak Wanda sudah mendapatkan investor sehingga sudah bisa dilakukan IJB tersebut gitu. Lalu kegagalan selanjutnya mungkin yang bisa saya antisipasi di OKR Mbak Widi dan Mbak Wanda adalah channel pencarian yang terbatas karena beberapa strategi.
yang dilakukan Mbak Widi dan Mbak Wanda ada kurang berhasilnya. Itu contoh seperti Mbak Widi dan Mbak Wanda pernah menjalankan iklan untuk mencari lahan. Ternyata hal ini juga nggak terlalu berimpact positif gitu. Sehingga saya coba untuk mengakomodir evaluasi kedua OKR ini menjadi rumusan strategi di OKR yang ketiga. Dan apa aja yang coba saya tawarkan untuk bisa merealisasikan 100% target yang diberikan pada kita. Pendekatan dari OKR ini. Key resultnya kita ada dua, yaitu 10 lahan magang. Nah, pendekatan pertama, saya coba petakan kendala yang pernah dialami dari kedua OKR sebelumnya. Jadi di mencari 10 lahan magang ini ada dua kendala besar yang dialami, yaitu yang pertama, sebagian lahan didapatkan tidak sesuai kriteria, khususnya tantangan terbesar adalah pada harga lahan di bawah 300.000. Dan di sini ada dua hal yang bisa saya coba jalankan agar hal ini tidak terjadi gitu teman-teman. Kemarin saya diskusi dengan Pak Rio dan kita mendapatkan kesimpulan eh, kategori lahan matang itu seperti apa. Jadi tidak seperti yang kemarin yang di bawah 300.000 itu udah nggak dianggap lahan matang. Di sini kita coba petakan lebih dalam lagi tentang executable. Tentu kriteria zonasi dan sertifikat wajib aman semuanya teman-teman. Pekarangan dan sertifikatnya tentu aman. Gitu. Terus mungkin yang cukup ambigu adalah lahan eksekusiable. Di sini Pak Rio minta eh, di atas 300.000 nggak masalah, asal mudah dieksekusi gitu teman-teman. Jadi misal harga tanah di angka 250 juta, tapi per meternya 325.000. Apakah ini masuk kategori atau enggak? Walaupun di atas 300.000, tapi ini masuk dalam kategori. Beda lagi, misal harga lahan per meternya 200.000, tapi tanahnya luas banget sampai 1 M. Apakah ini eksekusi? Itu cukup sulit teman-teman. Apalagi orangnya minta skema guys itu. Untuk cari 1 M di waktu 3 bulan ini akan sangat sulit. Sehingga hal-hal kayak gini kita coba lebih detailkan dengan adanya rumusan scoring gitu teman-teman. Dan di sini saya coba buat rumusan scoring agar apa sih? Agar saya, Mas Najib dan Mbak Putri itu nggak perlu tiap hari bingung apakah ini TNC sama Pak Ria, apakah ini enggak. Jadi kita tahu mana scoring yang masuk dalam kategori level lahan yang bagus, kurang bagus, ataupun nggak bagus sama sekali gitu. Nah, di sistem scoring ini saya petakan menjadi 5 indikator. Yang pertama indikator zonasi, sertifikat, akses, harga, dan skema. Dan nanti dari indikator tadi akan timbul suatu nilai gitu teman-teman. Sehingga bisa dikategorikan level A, level B, dan level C. Dalam satu pekan ini saat prologing sampai hari ini kita telah mengumpulkan 10 lahan mentah teman-teman. Dan ketika kami petakan, ternyata kami sudah mendapatkan 6 lahan yang masuk kategori level A dan level B. Di kategori level A kita ada satu lahan, lokasi pas di belakang eh, lahan Hasbuna Wilatuk. Jadi akses lebih bagus dan lahannya juga lebih bagus, masuk kategori level A gitu. Lalu di level B kita ada 5 lahan yang kemarin sebagian besar udah kita survei waktu kita di Gunung Kidul. Dan sebenarnya ada juga yang level C, tapi saya nggak perlu. Harapan saya di Mbak Putri sama Sanci kalau udah tahu eh, adanya lahan masuk kriteria level C, kita udah nggak perlu tindak lanjuti. Gitu. Jadi kita perlu tindak lanjuti yang adanya level A dan level B. Dari 6 potensi ini, saya yakin banget 3 atau 4 lahan udah diajukan. Ketika saya cek kemarin, dibandingkan dengan Hasbun Halim Wiladik yang kemarin buka wilayahnya jauh lebih bagus lagi. Dan hal ini, 10 lokasi ini kita dapatkan cuma dalam 1 pekan, gitu, teman-teman. Kebayang kalau kita butuh, kita mau ngejar 10 lahan matang, kalau ini misal udah 4 di ACC, sisa 6 lagi, harusnya 1 pekan ke depan atau 2 pekan ke depan kita udah bisa mencapai gitu teman-teman, lahan matang. Di bulan pertama kita udah harus menyelesaikan target 10 lahan matang ini. Gitu.
Dan apakah saya optimis? Tentu dengan data yang terlampir ini, saya cukup optimis gitu, teman-teman. Lalu yang kedua kendala di OKR sebelumnya itu apa? Yaitu channel pencarian lahan terbatas. Karena dulu hanya bermodalkan di Makelar dan eh, Facebook aja gitu teman-teman. Sedangkan kita sekarang ada timnya namanya Mbak Putri. Mbak Putri yang tempe di Gunung Kidul. Sehingga nanti akan ada aktivitas offline juga yang akan dijalankan oleh Mbak Putri. Saya akan minta Mbak Putri untuk sering main ke kelurahan, sering main ke RT RW untuk mencari potensial lahan yang dijual di daerah sana, gitu teman-teman. Hingga potensi lebih besar kita dapat lahan yang strategis, harga murah, itu akan lebih besar gitu teman-teman. Lalu yang kedua, kita tentu karena kemarin Makelar dan Facebook masih presiden, kita akan memaksimalkan lagi teman-teman. Dan kita sekarang sudah memiliki database yang besar gitu. Mbak Putri dari ke 10 lahan ini, Mbak Putri menyumbangkan 6 lahan dari Makelar. Dari dua Makelar yang aktif ini, dan menyumbangkan 6 lahan yang bagus-bagus itu menurut saya. Lalu yang kedua, manajer juga kan pernah ikut gitu eh, menjadi tim pencari lahan di OKR sebelumnya dan manajer masih memiliki relasi dengan agen-agen tersebut gitu. Terus kemarin saya juga minta database dari Mas Udin, bahwa Mas Udin juga memiliki makalah dan agen sehingga kita memiliki banyak banget relasi yang ada di sana yang bisa kita kerahkan. Misal pun ini hanya ngirim satu lahan asal itu matang gitu teman-teman. Apakah ini sulit? Tentu saja menurut saya ini sangat mudah gitu loh, teman-teman. Lalu yang terakhir aktif di media sosial. Informasi dari marketing kemarin, strategi mendapatkan lahan dari Facebook itu sangat besar banget. Eh, Potensi orang jualan di sana, lahan-lahan di sana itu sangat besar. Jadi mungkin aktivitas ini akan dicondongkan ke Mas Naja nanti ini. Manajer operasi di Tuban akan mencari lahan untuk nguplek-nguplek di marketplace Facebook. Harapannya di sini ada 10 lahan makan yang didapatkan oleh Mas Naja dari Facebook, 10 lahan dari aktivitas offline Mbak Putri, dan 15 lahan dari para agen gitu teman-teman. Dari 35 masa sehingga ada 10 lahan yang matang gitu. Harapannya kan pasti ada lah ya gitu. Dan untuk mencapai 10 apakah sulit? Menurut saya nggak sulit dan tentu bisa banget buat tim kita. Lalu yang kedua tentang key result IJP satu proyek baru gitu teman-teman. Itu dua kendala yang dialami oleh tim OKR sebelumnya itu terlalu lama proses pencarian lahan matang. Dan yang kedua struggle dalam mencari pendanaan untuk membeli lahan. Di OKR-nya Mas Bin kenapa nggak berhasil? Hmm, saya ketika diskusi dengan Mas Bin hanya punya waktu 1 bulan terakhir untuk mencari investor. Dan di OKR kali ini saya pengennya dari awal bulan saya udah fokus untuk mencari pendanaan, buat skema, buat proposal, apalagi dimodalkan dengan track record Hasbunallah Wiladet sebelumnya, tentu kami akan memiliki kekuatan yang lebih besar gitu dibanding sebelumnya. Dan yang kedua adalah kesempatan spesial bagi karyawan asal. Jadi setelah saya hitung-hitung dari berbagai lahan yang sudah saya dapatkan itu, teman-teman, ada yang 275, 120, 400, 800, 700, 220. Jadi di awal akan mengumpulkan 50 juta saja untuk DP lahan tersebut. Apakah 50 juta ini besar atau kecil? Menurut saya untuk sekelas investor, 50 juta adalah angka yang kecil. Dan saya kata di kesempatan kali ini, saya ingin tawarkan kepada teman-teman mungkin yang kemarin mendapatkan bonus OKR yang cukup besar. Saya coba CC di tim arsitektur, Pilaraya, dan Bangun Arsa. Kemungkinan bonus yang besar tadi, coba kalau kita berkenan untuk investasikan sebagian saja dari masing-masing orang, kita dan bisa terkumpul 50 juta untuk akuisisi lahan tersebut, teman-teman. Dan kita semua kan punya lahan, punya proyek baru gitu, teman-teman. Bukan kita hanya sebagai karyawan, tapi kita juga sebagai investor proyek. Dan dengan berhasilnya Hasbunallah Miladek 2 bulan bisa sold out, kebayang dong perputaran Hasbunallah ini ke depan akan seperti apa, profitnya sebesar apa gitu. Pertama, pintu pertama akan saya tawarkan kepada tim internal kita dulu gitu teman-teman. Harapannya kita bisa memiliki project bersama gitu.
Lalu yang kedua modal besar, kita adalah penawaran kerjasama dengan pemilik lahan karena kita sudah pernah berhasil di OKR yang kedua. Tentunya ini akan menjadi modal kepercayaan bagi pemilik lahan. Terus yang kedua, saya sudah memiliki database dari Bangun Asa, 10 dari 14 investor Bangun Asa itu bersumber dari relasi karyawan. Sehingga saya nggak ingin terlalu banyak iklan-iklan luar-luar yang menghabiskan budget iklan tapi nggak dapatkan hasil yang maksimal. Saya pengennya pertama adalah jalin relasi dari orang-orang terdekat kita dulu. Lalu apakah nggak terlalu sempit? Kalau memang ini terlalu sempit, saya pengen memasifkannya adalah di masif organik di TikTok. Karena apa? Karena kita sudah pernah membuktikan di OKR Hasbuna yang kedua, investasi villa adalah bukti bahwa market investor ini ada, ini teman-teman. Sehingga nanti saya ingin dari eksternal itu pintunya adalah organik TikTok dan internal saya akan fokuskan banyak dari relasi terdekat kita. Jadi mungkin itu strategi yang ingin saya jalankan hingga 3 bulan ke depan. Saya rasa saya sangat optimis untuk mengejar capaian 100% di OKR New Project Hasbunalan selanjutnya. Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.